Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Fatia Yusrina Tanjung dengan NIM 19000894, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai proses Islamisasi di wilayah Deli Serdang. Proses Islamisasi dalam peradaban Melayu. Islam yang datang ke kawasan Melayu datang dengan tenang, damai, penuh ajaran yang santun dan tidak memaksa. Islam yang datang ke kawasan Melayu diperkirakan oleh para ahli sejarah dan budaya sudah mulai di abad ke-7 Masehi. Namun, perkembangan yang meluas terjadi di abad ke-13. Sesudah itu, Islam menggantikan kekuasaan raja-raja bercorak Hindu-Buddha di abad-abad sebelumnya. Ketika bangsa Melayu merdeka di perang pertama dan kedua pada abad ke-20, Islam tetap memainkan peran utama corak politik dan kekuasaan masyarakat Melayu. Islam yang masuk ke Asia Tenggara diperkirakan melalui jalur langsung dari Arab atau dari India. Masuknya Islam yang beridentitas padat ke Asia Tenggara yang tercatat dalam sejarah adalah pada abad ke-13. Marco Polo, seorang pengembara Venesia, mencatat bahwa tahun 1292 di Sumatera Utara telah berdiri kerajaan Islam yang bernama Perla. Dalam abad ini, Islam menyebar ke daerah lainnya. Pada awal abad ke-15, kerajaan Aru di pesisir timur Sumatera Utara merupakan suatu kerajaan yang rakyatnya sebagian besar beragama Islam. Sehingga Islam berpengaruh kuat saat ini di wilayah Sumatera Utara. Daerah Sumatera Utara memiliki letak geografis yang strategis, sehingga membuat Sumatera Utara menjadi pelabuhan yang ramai, menjadi tempat persinggahan saudagar-saudagar Muslim Arab, dan menjadi salah satu pusat perniagaan yang terpenting di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Sehingga semakin memungkinkan bahwa dakwah Islamiyah berpeluang untuk bergerak dan berkembang dengan cepat di kawasan ini. Berikut merupakan submateri yang akan kita bahas mengenai proses terbentuknya Kesultanan Delhi yang merupakan simbol dari adat Melayu terbesar di wilayah Sumatera Utara. Pada jalur politik terdapat pembahasan mengenai Kesultanan Aru yang kemudian bersambung ke Laksamana Gucah Pahlawan dan berakhir di Imperium Kesultanan Delhi. Lalu di jalur ekonomi terdapat kehidupan ekonomi Kesultanan Delhi. Dan dari kedua jalur ini menghasilkan sebuah subbahasan mengenai bukti-bukti kejayaan Kesultanan Delhi. Kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur atau kini disebut dengan pesisir timur Sumatera Utara merupakan kesultanan hasil dari kontinuitas sejarah kerajaan Haru yang pernah eksis seputar abad ke-13 Masehi. Kerajaan Haru memiliki hubungan sosio-historis dengan berbagai kerajaan di Nusantara seperti Lamri atau Lamuri, Melaka, Samudra Pasai, Majapahit, Pagaruyung, Jambi, dan lainnya. Kerajaan Aru atau Haru merupakan sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah pantai timur Sumatera Utara sekarang. Nama kerajaan ini telah disebutkan di dalam kitab Pararaton tahun 1336 dalam teks Jawa yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Tompire, seorang penjelajah, menggambarkan penguasa negeri Aru sebagai raja paling besar di seluruh Sumatera. Sang raja memiliki banyak penduduk dan lancara atau kapal, sehingga dapat menguasai banyak aliran sungai di wilayahnya. Rakyat dan aparat kerajaan pergi melaut untuk merampok kemudian membagi hasil jarahannya dengan raja, sehingga kerajaan ini sering dipandang buruk oleh kerajaan lain. Pada pertengahan abad ke-16, Aru bersekutu pada Riau Johor untuk melawan penetrasi Aceh. Meski Aceh berhasil memukul mundur Aru, tetapi tetap saja kerajaan Aru melakukan pemberontakan.
Kemudian Aceh mengirimkan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Laksamana Gocah Pahlawan sebagai panglima perang atas utusan Sultan Mahmud Iskandar Muda untuk menghantam Aru yang kemudian berubah nama menjadi Delhi. Dengan Aceh sebagai pemenang, maka ditempatkanlah Paduka Gocah Pahlawan sebagai pemimpin daerah perwakilan Wali Negeri Aceh sebagai Raja Kesultanan Delhi yang pertama. Pemerintahan pertama Kesultanan Delhi berada di daerah Delhi Tua. Kemudian setelah mangkat atau meninggalnya Gocah Pahlawan, beliau digantikan oleh anaknya yaitu Tuanku Panglima Parunggit dan memindahkan pemerintahannya ke Medan Delhi. Berikutnya bergeser ke daerah Labuhan Delhi semasa Tuanku Panglima Pasutan. Akhirnya, pada tahun 1890, Sultan Ma'mun al-Rashid Alamsyah kembali memindahkan pemerintahan Kesultanan Delhi ke Medan. Daerah Sumatera Utara atau Delhi telah dibagi menjadi 4 hukum wilayah asal yang disebut dengan urung. Setiap urung dipimpin oleh datuk-datuk yang memiliki hak otonomi setiap masing-masing wilayah. Keempat wilayah tersebut adalah 10 dua kota atau hamparan Perak, Sukapiring, Patumbak, Sinembah, dan Sunggal. Kejayaan Kesultanan Delhi. Yang pertama pada Sultan Mahmud al-Rashid. Beliau yang memperkenankan orang Belanda membuka perusahaan kebun tembakau Delhi. Sri Paduka ini membuat rencana perjanjian dengan pemerintahan Belanda melalui akte yang ditandatanganinya sendiri dengan menggunakan cap mohor pada tanggal 22 Agustus 1862. Selanjutnya adalah Sultan Osman Perkasa Alamsyah. Pada masa pemerintahannya, beliau berhasil mendapatkan pengesahan dari Kerajaan Aceh. Awal, kedudukan Kesultanan Delhi semakin menonjol. Semasa Sri Gocah Pahlawan, beliau berhasil menguasai jalur tepi pantai, yaitu antara Kuala Belawan dan Kuala Percut. Lalu dengan adanya dukungan Aceh, maka jalur tersebut sebagai jalur yang paling potensial bagi sumber ekonomi Delhi. Kesultanan Delhi sangat baik dalam pengelolaan perusahaan tembakaunya di wilayah yang dimulai pada masa pemerintahan Sultan Mahmud al-Rashid. Ini adalah bukti kejayaan dari politik ekonominya Kesultanan Delhi. Yang pertama itu adanya kemegahan Istana Maimun. Yang kedua, pada tanggal 26 Agustus 1906 didirikanlah Masjid Al-Mahsyun. Selanjutnya yang ketiga adalah gudang tembakau sebagai akomodasi ekonomi paling tinggi. Yang keempat adalah kolam Delhi yang digunakan sebagai tempat relaksasi para sultan. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.